Yang kedua adalah intonasi suara. Intonasi suara itu adalah tinggi rendahnya suara. Nah, seperti apabila di akhir kalimat ada tanda titik, maka intonasi suara kita itu adalah datar. Dan apabila di akhir kalimat ada tanda tanya, maka intonasi suara kita itu adalah menurun. Dan apabila di akhir kalimat ada tanda seru, maka intonasi suara kita itu adalah naik. Nah, yang ketiga adalah ada tanda baca. Apabila di akhir kalimat bertemu tanda koma, maka anak-anak itu membacanya harus berhenti sebentar, kemudian dilanjut lagi. Contohnya pada saat kita menyebutkan jenis-jenis hewan, ada kelinci, ayam, burung. Nah, seperti itu cara membacanya. Dan apabila di akhir kalimat kita bertemu tanda titik, maka kalian membacanya harus berhenti. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca teks. Tujuannya itu adalah supaya orang yang mendengarkan cerita atau teks yang kita bacakan tadi paham atau mengerti apa yang kita baca. Di buku tema kamu tadi, si Dayu memelihara kelinci. Bagaimana cara merawat kelinci? Kita lihat ya. Yang pertama itu adalah kita pilih dulu kelinci umur yang 2 bulan. Terus kita siapkan kandangnya. Dan bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Dan kandang itu juga harus diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Dan kandang itu juga harus dibersihkan 2 kali sehari supaya kandang itu tidak lembab atau tidak kotor. Nah, tidak lupa juga kita memberi makan dan minum secara rutin. Dan juga yang terakhir adalah jangan lupa memandikan kelinci jika kotor dengan menggunakan air hangat. Seperti itu cara merawat kelinci. Apabila nanti anak-anak ibu ingin merawat kelinci di rumah, nah boleh nanti dipraktekkan bagaimana cara merawatnya. Nah, sekarang setiap keluarga Sedayu memiliki peran dan tugas masing-masing. Apa manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan? Nah, yang pertama itu adalah maka pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan dan memupuk rasa kebersamaan. Nah, keluarga Dayu berbagi tugas dalam merawat hewan peliharaan. Tadi contohnya tadi kelinci. Nah, tugas ibu Dayu itu adalah membeli makanan kelinci. Sedangkan si Dayu bertugas menyiapkan makanan dan minuman kelinci. Dan ayah membersihkan kandang. Dan juga tidak lupa si Dayu membantu ayahnya untuk membersihkan kandang. Nah, kita lihat lagi setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas di keluarga masing-masing. Jadi tugas ayah dan ibu dan anak juga berbeda-beda. Contohnya apa peran dan tugas ayah di dalam keluarga? Yang pertama itu adalah bertugas memimpin keluarga. Yang kedua tugas ayah adalah bekerja mencari nafkah. Dan yang ketiga menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga. Nah, sekarang apa peran dan tugas ibu di dalam keluarga? Tugas ibu dan peran ibu di dalam keluarga itu adalah yang pertama bertugas merawat, membersihkan ataupun membimbing dan mendidik anak-anaknya. Dan yang kedua adalah mengurus keperluan rumah tangga. Contohnya menyiapkan peralatan rumah, memasak, belanja ke pasar. Dan yang ketiga adalah mengatur keuangan dalam keluarga. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas ataupun peran kita di dalam keluarga? Yaitu adalah peran sebagai seorang anak. Yang pertama itu adalah kita harus berbakti kepada orang tua.
Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Bisa dimulai dari hal kecil dengan cara membantu menyapu rumah, mencuci piring, menyiram bunga, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga juga, kita sebagai anak harus menyayangi orang tua, merawat orang tua ketika orang tua kita sakit ataupun ketika orang tua kita nanti sudah tua. Dan kita juga sebagai anak harus bisa menjaga nama baik keluarga. Nah, seperti itulah tugas dan peran setiap anggota keluarga. Nah, sekarang tidak hanya si Dayu saja yang senang memelihara binatang. Si Benny juga senang memelihara binatang, contohnya ayam. Nah, kita harus tahu bagaimana cara merawat anak ayam. Cara merawat anak ayam itu yang pertama adalah kita siapkan dulu kandangnya yang terbuat dari kardus bekas. Dan jangan lupa dilengkapi dengan lampu. Tujuannya itu adalah untuk menghangatkan tubuh ayam tersebut. Dan yang kedua, jangan lupa kita memberi makan anak ayam setiap hari. Nah, contohnya makanan anak ayam itu adalah biji-bijian seperti beras. Dan yang ketiga, kita juga tidak lupa mengganti air minum ayam setiap hari. Nah, seperti itu cara merawat anak ayam. Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Manfaat ayam untuk kehidupan manusia itu adalah yang pertama, diambil dagingnya untuk kita makan. Yang kedua, telur ayam dapat kita olah menjadi berbagai jenis makanan seperti bisa telur goreng, telur rebus, telur dadar, ataupun bahan untuk membuat kue. Jadi banyak sekali manfaat dari ayam. Nah, jika anak-anak ibu belum bisa merawat ayam secara langsung, maka anak-anak ibu bisa membuat karya gambar anak ayam dengan menggunakan kardus bekas. Sebelum kita membuat anak ayam dari kardus bekas, tentunya kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu adalah yang pertama kardus bekas, yang kedua adalah kapas warna putih ataupun bulu ayam dari kemoceng. Nah, bisa juga kita menggunakan kapas yang berwarna. Yang ketiga, kita siapkan lem dan juga gunting dan stik es krim, atau bisa diganti dengan bambu ataupun kayu bekas. Dan yang terakhir itu adalah pensil, bisa diganti dengan pulpen ataupun spidol kecil. Nah, cara membuatnya nanti boleh anak-anak ibu lihat di buku tema 2 halaman 178. Nah, seperti itu adalah pola gambar anak ayam yang akan kita buat. Nah, tadi si Dayu suka sekali memelihara kelinci. Apa sih makanan yang paling disukai kelinci? Makanan yang disukai kelinci itu adalah wortel. Wortel itu juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk mata. Sekarang kita akan belajar mewarnai wortel dengan teknik memotong dan menempel kertas. Karya ini disebut dengan mozaik atau kolase. Teknik memotong itu ada dua, yaitu menggunting dan merobek kertas. Tentunya dalam membuat atau mewarnai wortel dengan teknik memotong dan menempel tadi, ada bahan-bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah kita buat dulu gambar atau sketsa wortel. Baru kita siapkan lem, pensil, gunting, dan kertas warna-warni sesuai dengan gambar wortel. Nah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada Benny. Benny sedang pergi ke toko ikan. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat cerita tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh si Benny. Nah, yang pertama kegiatan yang dilakukan si Benny dari gambar tersebut adalah
Beni selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Beni juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Nah, apakah anak-anak ibu juga bisa membuat sebuah cerita dengan bahasa anak ibu sendiri? Tentunya pasti bisa ya nak. Tetapi ceritanya itu harus sesuai dengan gambar yang sudah disiapkan ataupun yang tertera. Nah, sekarang kita akan belajar tentang profesi. Apa itu profesi? Profesi itu adalah pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pengalaman khusus ataupun keahlian khusus dan bertanggung jawab serta loyalitas di dalam bekerja. Itulah yang disebut dengan profesi. Nah, kalau disebutkan penangkap ikan, apa sih profesinya? Nah, kita lihat. Nelayan itu adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Dan para nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Para nelayan menggunakan jaringnya untuk menangkap ikan di laut. Baru nanti akan menjual hasil tangkapannya kepada para pedagang. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui dua macam profesi. Yang pertama itu adalah nelayan. Nah, tugas nelayan itu atau pekerjaannya itu adalah
yang